Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat Xiaoyan berbicara, dia pelan membuka tangannya, memperlihatkan kelopak bunga pantai lain yang tergeletak di telapak tangannya sebelum menghilang. Bertentangan dengan harapan Raja Pemakan Jiwa bahwa kelopak-kelopak itu akan menyatu dengan tubuh Xiaoyan untuk menyerangnya. Kelopak-kelopak ini yang tampak nyata hancur di bawah genggaman Xiaoyan sebelum berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Roh hantu peringkat ketiga, hantu pemandu jiwa, tidak lebih dari ini, kata Xiaoyan dengan sedikit senyum, membuat Raja Pemakan Jiwa benar-benar terkejut. Bagaimana ini mungkin? Anda hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat dunia tahap awal. Anda tidak mungkin bisa menahan bunga pantai lain saya. Raja Pemakan Jiwa meraung, melambaikan lengan bajunya. Kali ini lebih dari 100 kelopak bunga pantai lain menyerang Xiaoyan. Kali ini di tengah ekspresi terkejut semua orang, termasuk Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya ke arah ratusan kelopak itu, menghancurkannya menjadi debu. Kekuatan kehampaan ini, saya penasaran, bisakah dipadatkan menjadi anak panah? Xiaoyan tiba-tiba memiliki ide yang berani. Seperti saat ia menciptakan teratai murka Buddha. Kepribadian Xiaoyan selalu berani berpikir. Setelah menggunakan kekuatan kehampaan ini beberapa kali, ia menjadi semakin mahir. Meskipun tidak sekuat api surgawi dan hanya berupa gumpalan, kekuatannya cukup kuat. Seni suci Xiaoyan muncul di tangannya. Ia mengendalikan kekuatan kehampaan dan berusaha keras untuk memadatkannya menjadi anak panah. Entah karena energinya terlalu kuat atau hal lain, energi itu langsung menghilang begitu dimasukkan, dan sama sekali tidak dapat dipadatkan menjadi anak panah. Sepertinya tidak akan berhasil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Jelas, seni suci ini hanya dapat mengendalikan roh hantu dan kekuatan kehampaan tidak dapat dipadatkan menjadi anak panah. Namun, ia tidak melawan. Mungkin saya akan mencoba lagi dan mungkin saya bisa berhasil. Xiaoyan berpikir sejenak. Meskipun dia gagal memadatkan kekuatan itu barusan, dia masih bisa merasakan harapan untuk memadatkannya menjadi anak panah. Ki asal abadi Xiaoyan sudah habis setelah menggunakan sejumlah besar energi ketika panah teratai surga suci menembakkan 5 anak panah secara bersamaan. Dia sekarang hanya memiliki sedikit ki asal abadi yang tersisa, dan pertempuran yang berkepanjangan akan merugikannya. Namun, jika ketiga leluhur bintang 9 dapat bangkit, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tetapi Xiaoyan tidak ingin bergantung pada keberuntungan. Dia lebih suka mengalahkan Raja Pemakan Jiwa dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan mencoba lagi untuk memadatkan kekuatan kekosongan batas menjadi anak panah. Dengan usaha terus-menerus, sebuah anak panah tak terlihat perlahan terbentuk di busur suci di tangannya. Pada saat yang sama, Raja Pemakan Jiwa beraksi. Hantu pemandu jiwa, ratapan jiwa, mayat hidup, muncul! Teriak Raja Pemakan Jiwa lagi. Seperti 3 prajurit mayat hidup sebelumnya, kali ini hanya satu sosok yang muncul di hadapannya. Rantai hitam muncul dari punggung Raja Pemakan Jiwa. Puluhan rantai menghubungkan sosok hitam besar ini. Penjaga makam Yama. Sosok besar mengenakan baju zirah berat, memegang kapak berat bercorak dengan mata merah menyala seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Jelas seorang prajurit ahli sihir nekromancer. Namun penjaga makam Yama yang dipanggil oleh Raja Pemakan Jiwa ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari 3 ahli sihir nekromancer sebelumnya. Auranya bahkan telah mencapai level bintang 9. Api Gagak Mesin Agung, saya butuh bantuan Anda sekarang. Jika Anda bisa memberi saya waktu sejenak, itu sudah cukup. Jika tidak,
Jika saya kalah dan Anda pasti tidak akan lolos juga. Tidak ada waktu lagi, cepatlah. Raja pemakan jiwa menoleh untuk melihat api gagak emas Yin Agung di bawah, yang juga dikenal sebagai leluhur dari Aulapil. Api gagak emas Yin Agung menatap Raja pemakan jiwa, matanya dipenuhi pertimbangan. Ia tidak tahu apakah harus membantu atau tidak. Bukankah Anda menyimpan dendam terhadap api gagak emas Matahari Agung? Bantulah saya, dan selama saya bunuh bocah ini, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan api gagak emas Matahari Agung. Raja pemakan jiwa mengirimkan suaranya ke api gagak emas Yin Agung lagi. Raja pemakan jiwa benar-benar terintimidasi oleh Xiaoyan. Ia tidak tahu metode apa yang digunakan Xiaoyan, tetapi ia sama sekali mengabaikan serangan jiwa Raja pemakan jiwa. Adapun serangan lainnya, Xiaoyan memiliki karakter penekan iblis gagak emas. Jadi mustahil bagi mereka untuk mendekati Xiaoyan, apalagi melukainya. Sekarang, bahkan kekuatan jiwa Raja pemakan jiwa yang dibanggakan pun tidak sebanding dengan Xiaoyan. Jika keadaan terus seperti ini, kekalahan tak terhindarkan. Karena itu, Raja pemakan jiwa mengalihkan pandangannya ke api gagak emas Yin Agung yang telah menyaksikan pertempuran di bawah dengan tenang. Semua orang tahu bahwa api surgawi peringkat pertama adalah api gagak emas Matahari Agung, tetapi sedikit yang tahu bahwa api surgawi peringkat kedua juga merupakan gagak emas, bernama api gagak emas Yin Agung. Konon, ia lahir dari akar yang sama dengan api gagak emas Matahari Agung. Yang satu sangat yang dan yang lainnya sangat yin. Api gagak emas Yin Agung sama hebatnya dibandingkan dengan api gagak emas Matahari Agung. Api gagak emas Yin Agung yang jauh lebih angkuh. Ia menolak untuk tunduk kepada api gagak emas Matahari Agung, apalagi tunduk kepada siapapun. Konon, api gagak emas Yin Agung tidak pernah memiliki tuan, dan tidak ada yang bisa menundukkannya. Api gagak emas Yin Agung tetap berdiri, tidak segera menjawab Raja pemakan jiwa. Makhluk spiritual yang mampu bersembunyi di antara manusia fana, memiliki kecerdasan yang tidak kurang dari manusia, bahkan mungkin melampaui mereka. Api gagak emas Yin Agung tidak ingin mengakui Raja pemakan jiwa sebagai tuannya. Mengingat situasi saat ini, memang benar seperti yang dikatakan Raja pemakan jiwa. Jika Raja pemakan jiwa kalah, bagaimana mungkin orang-orang membiarkannya pergi? Namun, jika membantu Raja pemakan jiwa, ia akan menjadi bawahannya, yang tentu saja tidak diinginkan oleh api gagak emas Yin Agung. Saya bisa membantu Anda, tapi hanya sekali ini saja. Setelah itu, kita tidak akan berhubungan lagi, kata api gagak emas Yin Agung setelah berpikir sejenak. Raja pemakan jiwa terkejut, agak kecewa. Lagi pula, jika mereka bisa merekrut api surgawi peringkat kedua milik api gagak emas Yin Agung, aliansi bayangan akan mendapatkan sekutu kuat lainnya. Namun jelas bahwa api gagak emas Yin Agung tidak mau bergabung dengan aliansi bayangan mereka. Dan sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan masalah ini. Raja pemakan jiwa masih membutuhkan api gagak emas Yin Agung untuk ikut serta dan berurusan dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Baiklah, saya berjanji, selama Anda membantu saya tidak akan mempersulit Anda setelahnya. Raja pemakan jiwa tidak punya pilihan selain berkompromi. Xiaoyan saat ini membuatnya pusing. Rantai pengunci jiwa tidak berani mendekat dan serangan jiwa tidak efektif. Raja pemakan jiwa selalu menganggap dirinya sebagai monster yang dibicarakan orang. Tetapi sekarang dia merasa bahwa Xiaoyan adalah monster sebenarnya, kebal terhadap air dan api. Mendengar kata-kata Raja pemakan jiwa, api gagak emas Yin Agung mengibaskan lengan bajunya. Ini tentu saja hal terbaik baginya. Dia bisa melarikan diri dan menghindari segala jebakan. Api gagak emas Yin Agung masih memegang danceng yang tetap tidak bersadarkan diri di tangannya. Orang-orang di Aulapil hampir semuanya mati atau terluka, hanya misalkan segelintir semuanya tampak sangat menyedihkan. Bangunan dan rumah-rumah Aulapil yang dulunya megah sekarang menjadi runtuhan.
Tidak ada satupun tempat yang utuh tersisa di daerah itu. Pemandangan kehancuran total menghancurkan aula Pilf adalah fakta. Dan Api Gagak Emas Yin Agung sebagai patriarknya tahu ini adalah fight uncompleted. Kenyataan yang tidak dapat diubah. Mulai sekarang, aula P tidak akan ada lagi di benua Dodi. Sebagai patriarknya, dia tidak berdaya. Dia telah melakukan segala yang dia mampu. Dia berharap untuk membalas dendam atas Balai Pil, tetapi sekarang jelas itu mustahil. Dengan munculnya Api Gagak Emas Matahari Agung, Api Gagak Emas Yin Agung tahu bahwa harapan untuk membalas dendam atas Balai Pil sangat tipis. Suyan sekarang telah menembus ke tingkat bintang 9 dan memiliki Api Gagak Emas Matahari Agung. Bahkan jika Api Gagak Emas Yin Agung menyerang, kemungkinan akan sulit untuk mengalahkannya. Bahkan dengan bantuan saya ragu saya bisa membunuhnya. Api Gagak Emas Yin Agung melirik Xiaoyan lalu berbicara kepada Raja Pemakan Jiwa. Meskipun berada di peringkat kedua, Api Gagak Emas Yin Agung jauh lebih rendah daripada Api Gagak Emas Matahari Agung. Tanpa seorang master sebagai Alpi Surgawi, kekuatannya dalam pertempuran solo dapat diabaikan. Sekarang, saya khawatir saya hanya bisa melindungi Anda mundur. Bahkan dengan bantuan saya, kita tidak akan seimbang. Apakah akan tetap tinggal atau pergi? Terserah pada Anda. Api Gagak Emas Yin Agung mengirimkan pikirannya kepada Raja Pemakan Jiwa. Mata Raja Pemakan Jiwa menunjukkan rasa kesal, tetapi kata-kata Api Gagak Emas Yin Agung sangat masuk akal. Raja Pemakan Jiwa tidak punya cara untuk melukai Xiaoyan. Mampu mundur dengan aman sudah merupakan keberuntungan. Setelah bergumulan batin, Raja Pemakan Jiwa menggetakkan giginya. Raja Pemakan Jiwa yang biasanya sombong telah dipaksa mundur oleh seseorang yang baru saja menembus level bintang 9. Dan ini adalah sebuah penghinaan baginya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ia bukanlah tandingan Xiaoyan. Setiap gerakan Xiaoyan membalasnya, membuatnya benar-benar tak berdaya untuk membalas. Jika ia tidak melarikan diri dan melawan Xiaoyan secara langsung, ia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Api Gagak Emas Yin Agung tidak ikut campur untuk melindunginya, apakah Raja Pemakan Jiwa itu bisa melarikan diri sama sekali? Adalah masalah lain. Pada saat ini, di seni suci di tangan Xiaoyan, sebuah panah tak terlihat. Setelah di siklus runtuhan dan kondensasi yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan terbentuk. Meskipun sebelum sepenuhnya berbentuk, panah itu sudah memancarkan aura yang luar biasa. Disertai dengan suara gemuruh di sekitarnya, kekuatan kekosongan batas. Seperti namanya mewakili kekuatan kekosongan batas ini. Kekuatan seluruh langit. Dan Xiaoyan saat ini sedang mencoba memadatkan kekuatan ini menjadi sebuah panah. Kekuatannya tak terbayangkan. Xiaoyan sebelumnya telah menggunakan kekuatan ini untuk pertahanan yang mampu menahan hampir semua serangan. Baik itu serangan jiwa maupun serangan dari Raja Iblis. Semuanya diabaikan. Menunjukkan kekuatan dasar dari kekuatan ini. Hampir berhasil. Kali ini saya seharusnya bisa memadatkannya. Xiaoyan bergumam, menjilat bibirnya sambil menatap Raja Penjaga Makam di depan Raja Pemakan Jiwa. Dia dengan penuh semangat menantangkan kekuatan panah ini. Menggunakan kekuatan batas kekosongan yang dasar dan tak terkendali, Xiaoyan perlahan memadatkan panah tersebut menjadi bentuk. Akhirnya, di bawah kendalinya yang teliti, sebuah panah tak terlihat secara bertahap terbentuk. Dan tekanan yang mirip dengan kekuatan ilahi langsung memenuhi ruang di sekitarnya. Panah itu yang dipadatkan dari kekuatan batas kekosongan, semi transparan, seolah-olah terbentuk dari udara yang terkondensasi. Saat memadat, panah itu mengeluarkan suara mendengung, menyebabkan bahkan busur suci yang terbentuk dari api surgawi bergetar. Tampaknya tidak mampu menahan energi yang begitu kuat dari batas kekosongan. Xiaoyan menarik tali busurnya ke belakang,
suara dentuman semakin keras. Udara di sekitarnya bergelombang seperti air hingga akhirnya seluruh ruang aula pil tampak bergetar. Jantung Raja Pemakan Jiwa menegang. Rasa takut yang mematikan langsung menyelimutinya. Mengikuti pandangan Xiaoyan, dia melihat Xiaoyan mengangkat busur sucinya. Sasaran diarahkan langsung kepadanya. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda takut? Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Raja Pemakan Jiwa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Xiaoyan telah sepenuhnya membalikkan keadaan. Sekarang memegang kendali mutlak. Tiba-tiba suara angin yang sangat berlebihan meledak, yang membuat pupil mata Raja Pemakan Jiwa menyipit dengan cepat, dan dia tiba-tiba menoleh ke arah api gagak emas Yin Agung, berteriak. Apa yang Anda tunggu? Setelah berbicara, api gagak emas Yin Agung berubah menjadi gagak emas berkaki 3, menyemburkan bola api. Raja Pemakan Jiwa mundur dengan cepat. Ratusan rantai besi di belakangnya bergejolak liar, membentuk dinding tebal rantai padat di depannya. Di depan dinding ini adalah Raja Pemenjaga Makam. Pada saat ini, bola api gagak emas Yin Agung juga tiba. Jika panah Xiaoyan mengenai Raja Pemakan Jiwa, panah itu harus melewati bola api gagak emas berkaki 3. Raja Penjaga Makam dan dinding tebal rantai Raja Pemakan Jiwa. Bahkan dengan perlindungan rangkap 3 ini, Raja Pemakan Jiwa masih merasakan ketakutan. Kekuatan jiwa tingkat dunia tahap akhir miliknya melonjak liar, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengembun di depannya. Bayangan hitam muncul terus-menerus. Semuanya adalah prajurit mayat hidup. Dalam sekejap, Raja Pemakan Jiwa telah memadatkan puluhan sosok hitam. Semuanya adalah prajurit mayat hidup seperti Raja Penjaga Makam. Lihat panah ini. Bisakah Anda menghalanginya? Xiaoyan penuh percaya diri. Panah ini yang dipadatkan dari kekuatan batas kekosongan adalah serangan terkuat yang saat ini bisa dilancarkan Xiaoyan. Panah-panah tak terlihat itu pertama kali mencapai Raja Penjaga Makam. Raja Penjaga Makam dengan tubuhnya yang besar mengangkat kapak warna-warninya dan mengayunkannya dengan ganas. Panah-panah itu melesat melewatinya, menghancurkan kapak, dan tanpa ragu menembus tubuh Raja Penjaga Makam yang sangat besar. Kekuatan yang luar biasa itu meledak Raja Penjaga Makam menjadi awan kabut hitam, menyebabkannya lenyap seketika. Melewati Raja Penjaga Makam dengan mudah. Panah-panah itu kemudian mengenai bola api gagak emas Yin Agung. Mereka bertabrakan dengan bola api itu lagi. Tetapi benturan ini hanya berlangsung sedetik sebelum bola api itu hancur, berubah menjadi lautan api. Panah-panah itu yang dipadatkan dari kekuatan batas kekosongan hanya berhenti sejenak setelah menembus 2 penghalang Raja Pemakan Jiwa. Rintangan-rintangan ini pada dasarnya diabaikan. Selanjutnya muncul dinding tebal rantai besi hitam yang dibentuk oleh Raja Pemakan Jiwa. Suara anak panah yang menembus udara mengguncang seluruh ruangan. Puluhan ribu orang diserang dengan keras oleh suara desingan itu. Merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan pecah. Daya tembus suara itu melampaui imajinasi semua orang. Bahkan Xiaoyan tidak berani membayangkan bahwa suara angin yang mengerikan ini dapat menembus keluar aula pil. Rumah-rumah berguncang hebat dan beberapa benda kaca hancur berkeping-keping akibat disabel yang sangat tinggi. Saat ini di luar aula pil kerumunan besar telah berkumpul. Pertempuran ini tanpa disadari telah memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada satupun dari mereka yang masuk telah keluar. Beberapa kekuatan termasuk ras monster keluarga binatang ajaib, ras manusia dan ras iblis darah semuanya panik. Mengerahkan semua anggota klan mereka untuk mencoba memberikan dukungan. Namun begitu mereka mencapai luar, lubang cacing yang menuju ke aula pil semuanya terputus, sehingga tidak mungkin untuk masuk. Mereka hanya bisa memblokir jalan keluar. Puluhan ribu orang juga menunggu dengan cemas di luar aula pil. Tiba-tiba suara angin yang menerobos udara mencapai telinga mereka yang menunggu di luar. Akhirnya membawa pergerakan dan membuat semua orang tegang.
Pada saat ini King Lin mengenakan kain kasat tipis di atas pelindung dada tipis. Fisiknya dipertegas oleh baju zirah dalam yang ketat, menyentuh telinganya yang kemerahan dengan jari-jari putihnya yang ramping. Wajahnya yang halus berkerut, hatinya terbakar oleh kecemasan. Saya bertanya-tanya, sudah Xiaoyan dan leluhur, apakah mereka baik-baik saja? Aula Pil memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan leluhur pun tidak bisa menghancurkan mereka. Tetapi tidak ada yang bisa masuk, jadi King Lin hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Dengan suara desiran angin yang menerobos udara, perhatian King Lin semakin tajam. Dia tidak tahu suara apa itu, tetapi dia yakin itu berasal dari dalam ruang Aula Pil. Jika King Lin melihat leluhur iblis yang terluka parah dan tidak sadarkan diri saat ini, bagaimana ekspresinya? Jika dia tahu bahwa semua harapannya sekarang bergantung pada Xiaoyan, betapa rumitnya ekspresinya. Semakin banyak orang berkumpul di luar Balai Pil, semuanya penasaran dengan apa yang terjadi di dalamnya. Kaisar manusia masuk, dan saya dengar Kaisar monster juga masuk. Sudah berhari-hari berlalu tanpa kabar. Saya penasaran hal luar biasa apa yang terjadi di dalam. Orang-orang berspekulasi di antara mereka sendiri tentang apa yang terjadi di dalam Balai Pil yang telah menjebak beberapa kekuatan tingkat atas di benua Dodi. Saya dengar bukan hanya itu, konon bahkan leluhur bintang 9 dari klan monster telah ikut campur. Saya penasaran seberapa genting situasinya sekarang. Saya sangat berharap memiliki kesempatan untuk menyaksikan betapa kuatnya Dodi bintang 9 dan betapa hebatnya metodenya. Kali ini Balai Pil benar-benar telah mengambil resiko yang terlalu besar. Keluarga Xiao telah berhasil memobilisasi begitu banyak kekuatan untuk membantu. Saya khawatir Balai Pil berada dalam bahaya besar. Mungkinkah kekuatan-kekuatan ini telah membagi Balai Pil begitu lama? Saya rasa itu mungkin. Dengan begitu banyak kekuatan, bahkan Balai Pil sekuat apapun tidak akan mampu menahannya. Tapi suara angin kencang yang menerpa itu ternyata sampai keluar. Apakah Master Aula Pil memiliki kekuatan untuk melawan leluhur bintang 9 dari klan iblis? Semua orang berbagai pendapat dan spekulasi mereka. Semuanya tampak sangat penasaran tentang apa yang terjadi di dalam. Mereka yang berada di dalam Aula Pil ingin keluar, dan mereka yang berada di luar ingin masuk. Di luar Aula Pil, orang-orang mengobrol dan berspekulasi dengan santai, sementara mereka yang berada di dalam dipenuhi kecemasan, khawatir tentang hidup mereka sendiri. Di dalam Aula Pil, panas Xiaoyan yang dipadatkan dari kekuatan batas kekosongan menghantam dinding tebal yang dibentuk oleh rantai pengunci jiwa Raja Pemakan Jiwa. Kecepatan panah melambat secara signifikan kali ini, tetapi hasilnya seperti yang diprediksi Xiaoyan. Dinding tebal Raja Pemakan Jiwa hanya bertahan beberapa detik sebelum ratusan rantai pengunci jiwa mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dengan setiap kerusakan, jantung Raja Pemakan Jiwa berdebar kencang, dan rantai pengunci jiwa terus muncul dari punggungnya, mencoba menghalangi panas Xiaoyan. Namun Raja Pemakan Jiwa tidak menyadari bahwa ini adalah kekuatan batas kekosongan, dan dia tidak tahu bahwa serangan jiwanya telah ditangkis oleh Xiaoyan menggunakan kekuatan ini. Sekarang, ditambah dengan pengejaran tanpa henti Xiaoyan sebelumnya dan pemanggilan begitu banyak prajurit mayat hidup, pengeluaran energi Raja Pemakan Jiwa sangat besar. Rantai pengunci jiwa Raja Pemakan Jiwa putus dengan cepat satu persatu. Meskipun Raja Pemakan Jiwa berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya, kecepatan putusnya tidak pernah secepat upayanya untuk memperbaikinya. Anak panah berputar, dan setelah beberapa saat menahan, bagian terakhir dari rantai pengunci jiwa runtuh. Akhirnya, para prajurit mayat hidup yang dipanggil oleh Raja Pemakan Jiwa muncul. Sosok besar mereka menyerupai gunung-gunung yang menjulang tinggi. Pemandangan yang menakjubkan secara visual. Sialan! Raja Pemakan Jiwa mengumpat. Sosoknya masih mundur dengan cepat. Anak panah Xiaoyan terlalu kuat, membuatnya merasa benar-benar tak berdaya. Sepertinya,
Seperti yang dikatakan api gagak emas Yin Agung, dia harus melarikan diri. Anak panah itu berubah menjadi pelangi panjang menembus puluhan prajurit mayat hidup yang tampaknya hanya mengesankan secara dangkal, memberikan sedikit perlawanan. Anak panah itu menembus mereka semua, akhirnya mencapai raja pemakan jiwa di paling belakang. Oh tidak! Raja pemakan jiwa tidak lagi peduli dengan citranya. Dia berubah menjadi seberkaca hitam dan hendak pergi ketika semua orang gempar. Raja pemakan jiwa melarikan diri. Apakah ini berarti Xiaoyan telah menang? Mencoba melarikan diri? Xiaoyan terkekeh pelan. Sosoknya langsung berubah menjadi pelangi panjang saat dia mengejar raja pemakan jiwa. Api gagak mesin aku yang berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menjauh bersama raja pemakan jiwa. Xiaoyan mengejar, tidak berniat membiarkan raja pemakan jiwa pergi begitu saja. Di kejauhan, raja pemakan jiwa melesat pergi. Anak panah masih mengikutinya. Secepat apapun raja pemakan jiwa itu, panah-panah itu lebih cepat darinya. Raja pemakan jiwa tampak sangat panik. Dia mengangkat tangannya dan merobek ruang, melangkah ke kehampaan. Ketika hanya setengah tubuhnya yang terlihat, panah Xiaoyan menyusul, menembus kaki raja pemakan jiwa. Kaki kanannya meledak, berlumuran darah. Mata raja pemakan jiwa semakin merah, tak berani berlama-lama. Ia menatap tajam Xiaoyan sebelum menghilang ke dalam kehampaan yang robek. Api gagak emas Yin Agung mengikutinya, membawa Danceng yang tak sadarkan diri dan terluka parah bersamanya. Ketika Xiaoyan tiba, celah spesial diciptakan raja pemakan jiwa telah tertutup. Xiaoyan berdiri di sana, menatap tempat raja pemakan jiwa menghilang. Tatapannya sedikit menajam saat dia melihat sekeliling. Kekuatan jiwanya menyapu area tersebut sebelum akhirnya dia menghela nafas panjang. Sepertinya dia benar-benar pergi. Jika dia masih bersikeras, saya takut saya tidak berdaya. Energi sumber abadi di dalam tubuh saya telah sepenuhnya lenyap. Xiaoyan tersenyum getir, berdiri di udara. Xiaoyan masih khawatir apakah raja pemakan jiwa benar-benar telah pergi ketika puluhan ribu orang di bawah meledak dalam sorak-sorai yang melengkakkan telinga. Suara itu melambung ke langit, menembus ruang angkasa, dan bahkan mencapai luar aula pil. Sangkar besi hitam yang dibentuk oleh rantai pengunci jiwa di sekitar semua orang juga runtuh, berubah menjadi titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya hingga benar-benar menghilang. Kita menang! Kita menang! Kerumunan itu sangat gembira. Mereka saling memandang. Beberapa bahkan mencubit paha mereka karena tak percaya, meringis kesakitan sebelum tersenyum sangat lebar. Mereka benar-benar menang. Penguasa keluarga Xiao benar-benar menang. Ya Tuhan, seorang penyelamat. Beberapa dari kerumunan yang gembira itu matanya merah, tak mampu menahan air mata mereka. Tertawa sambil air mata mengalir di wajah mereka. Kita selamat. Ini benar-benar. Ini tidak bisa dipercaya. Kita selamat. Suara riuh rendah terdengar. Semua orang bersorak sangat gembira. Xiaoyan berbalik dan melihat kerumunan yang bersemangat di bawah. Dia tersenyum, merasa bahwa semua pengorbanannya terbayar. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, tawa riang yang seolah menghapus semua kelelahan fisiknya. Melihat puluhan ribu orang yang bersemangat, dia merasa sangat puas. Karena pertempuran di aula pil akhirnya berakhir. Meskipun dia belum membunuh raja pemakan jiwa atau Danceng. Keduanya bukanlah ancaman bagi Xiaoyan yang baru saja menembus level bintang 9. Baik raja pemakan jiwa maupun Danceng menderita luka parah. Xiaoyan tidak mengejar mereka karena dia terlalu kelelahan. Tidak perlu mengambil resiko membunuh raja pemakan jiwa sekarang. Jika raja bertarung mati-matian, kemungkinan besar akan membahayakan puluhan ribu orang di belakangnya. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih untuk sementara mengampuni raja pemakan jiwa, menunggu ketiga leluhur bintang 9 pulih sebelum memusnahkannya dalam waktu serangan pendekatan yang lebih bijaksana. Tuan Xiao perkasa, semoga kejayaan Anda bertahan selama 1000 generasi. Tuan Xiao, abadi dan tak terkalahkan, Dodi terkuat.
Di bawah baik manusia, iblis maupun klan binatang, semuanya bersorak serempak. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Xiaoyan, dipenuhi rasa hormat dan semangat. Semua orang di keluarga Xiao merasa sangat bangga dan semua orang tersenyum. Kaisar manusia Jen Zhongfu, Kaisar iblis Jan Huan, King Horan, dan tetua keempat King Yuntian memandang Xiaoyan. Mata mereka berbinar. Meskipun kegembiraan dan sukacita mereka tidak terlalu terlihat, jelas bahwa mereka sangat menghormati Xiaoyan. Dalam pertempuran ini tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Xiaoyanlah yang menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan puluhan ribu nyawa dan bahkan menyelamatkan 3 leluhur bintang 9. Pada saat ini, Xiaoyan seperti dewa bagi semua orang. Xiaoyanlah yang berdiri dan menyelesaikan bencana ini. Saya tak pernah bayangkan apa yang saya pikir akan menjadi penghancuran sederhana Aula Pil akan berubah menjadi bencana sebesar ini. Sungguh nyaris tercelah. Gumam Jen Zhongfu perlahan. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat ia mengingat apa yang baru saja terjadi. Punggungnya masih gemetar ketakutan. Jika Xiaoyan tidak berhasil menembus ke 9 bintang hari ini, jika Xiaoyan tidak mengalahkan Raja Pemakan Jiwa, maka hasilnya bukanlah sorak-sorai dan kegembiraan seperti sekarang. Sebaliknya, kemungkinan besar akan terjadi pertumpahan darah yang menodai bumi dengan mayat semua orang. Jika mereka mati, Jen Zhongfu dan yang lainnya pun tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, bukan hanya Jen Zhongfu, tetapi semua orang merasakan hawa dingin yang ketakutan. Jika mereka kalah, puluhan ribu orang akan terbunuh dan jiwa mereka dicuri oleh Raja Pemakan Jiwa. Skala mengerikan dari situasi ini tak terhitung, tetapi selalu ada cahaya di ujung kegelapan. Xiaoyan menjadi fajar, menyelamatkan nyawa semua orang di Aula Pil. Bagi Xiaoyan, pertempuran ini dimulai dari dirinya dan melindungi mereka adalah keniscayaan dan kewajibannya. Selama semua orang aman, jadi Xiaoyan merasa puas. Saat semua orang bersorak, rantai pengunci jiwa menghilang dan Jen Zhongfu serta yang lainnya terbang ke sisi Xiaoyan satu persatu. Mereka semua memandang Xiaoyan dengan kagum. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Pertempuran ini benar-benar berkat Anda. Bahkan Kaisar Manusia, seorang pria yang setiap gerakannya mengguncang benua Dodi, membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan. Iya, terima kasih banyak adik. Kaisar Iblis Jan Huan mengulangi, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih kepada Xiaoyan. Tidak perlu formalitas seperti itu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bagus bahwa semua orang baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah menemukan jasad saudara-saudara kita yang gugur, menghibur keluarga mereka dan merawat yang terluka. Xiaoyan segera mengulurkan tangan untuk membantu Jen Zhongfu dan Jan Huan berdiri. Sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. Meskipun kekuatannya telah melampaui mereka setelah kenaikannya, mereka tetaplah seniornya dan Xiaoyan tidak akan bertindak superior hanya karena dia lebih kuat. Jen Zhongfu mengangguk, membersihkan medan perang adalah prioritas sekarang. Saudara Xiaoyan, apakah Anda benar-benar telah menembus ke bintang 9? King Horan masih tidak percaya dan bertanya. Kecepatan pertumbuhan Xiaoyan terlalu mencengangkan. Dia berhasil menembus dari puncak bintang ke-7 ke bintang ke-9 dalam waktu yang sangat singkat. Anda harus tahu bahwa beberapa orang mungkin tidak dapat menembus bahkan setelah berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun, terutama dari puncak bintang ke-7 ke bintang ke-8 atau bahkan lebih tinggi. Kesulitannya sudah jelas. Melihat Jen Zhongfu, Zhan Huan, dan King Yuntian keempatnya berada di tingkat bintang ke-8, Jen Zhongfu adalah yang terkuat di puncak bintang ke-8. Dia telah terjebak di puncak bintang ke-8 entah berapa lama. Tetapi semakin dia berkultivasi, semakin Jen Zhongfu merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus hanya dengan kultivasi saja. Terutama terobosan dari puncak bintang ke-8 ke bintang ke-9 adalah lompatan kualitatif. Terlebih lagi, menembus ke bintang ke-9 membutuhkan pencerahan.
Bintang ke-9 seperti raja pemakan jiwa tidak dapat disebut bintang ke-9 yang sebenarnya. Ini setara dengan menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan hingga mampu melawan bintang ke-9. Tetapi tidak benar-benar mencapai bintang ke-9. Bintang ke-9 yang telah mencapai pencerahan adalah bintang ke-9 yang sejati. Dia dapat melangkah lebih jauh dan bahkan melampaui Dodi untuk menjadi eksistensi yang lebih kuat. Zhen Zhongfu bermimpi mencapai level ini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat memahami Do, juga tidak dapat merasakan 3000 Do agung di alam ini. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menembus ke level bintang 9. Namun Xiaoyan menghancurkan anggapan Zhen Zhongfu. Xiaoyan telah melakukannya. Dia memang telah menembus ke level bintang 9, memberi Zhen Zhongfu harapan. Iya, 9 bintang. Xiaoyan mengangguk ringan. Tak dapat dipungkiri, Zhen Zhongfu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis karena terkejut. Meskipun mereka sudah terkejut, mendengar Xiaoyan mengatakannya sendiri masih mencengangkan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Anda memahami Do? Tanya Zhen Zhongfu. Dialah orang yang paling dekat dengan pencapaian tingkat 9 bintang. Jadi wajar jika dia paling gembira dengan bagaimana Xiaoyan telah mencapainya. Bagaimana tepatnya Xiaoyan memahami Do dan menembus tingkat 9 bintang. Iya, saya memahami Do, jawab Xiaoyan dengan tenang kepada Zhen Zhongfu lagi. Mendengar ini, Zhen Zhongfu kembali terkejut. Anda telah mencapai pencerahan? Bagaimana Anda melakukannya? 3000 Do agung di alam ini sama sekali tidak terdeteksi. Bagaimana Anda mencapai pencerahan? Setelah memastikan bahwa Xiaoyan telah berhasil mencapai pencerahan, Zhen Zhongfu sangat gembira. Jika Xiaoyan dapat mencapai pencerahan, maka dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan dan menembus ke 9 bintang. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Xiaoyan kehilangan kata-kata untuk menjelaskan kepada Zhen Zhongfu. Jika dia mengatakan dia tidak tahu, itu akan tampak terlalu asal-asalan. Tetapi, akankah Zhen Zhongfu mempercayainya jika dia menceritakan tentang bahtera istana hantu? Xiaoyan ragu-ragu berulang kali. Melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, Zhen Zhongfu mengira dia memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Jadi dia tersenyum kecut dan melambaikan tangannya. Karena tidak nyaman untuk mengatakannya, maka saya tidak akan bertanya lebih lanjut. Tidak apa-apa. Mari kita bersiap-siap dulu dan kita akan membicarakannya setelah kita meninggalkan aula pil. Kata Zhen Zhongfu mencoba mengurangi kecanggungan. Xiaoyan terkejut. Dia sepertinya telah ragu-ragu terlalu lama. Dia dengan cepat menjawab dengan canggung. Kaisar manusia, bukan itu yang saya maksud. Pencerahan saya agak sulit dijelaskan. Sejujurnya, saya harus tahu bahwa benua Dodi ini pernah diselimuti kegelapan, dan saat itulah saya mencapai pencerahan. Xiaoyan memutuskan untuk menjawab Zhen Zhongfu dengan jujur. Lagi pula itu bukan rahasia. Memikirkan hal ini, Xiaoyan kembali teringat Sun Er dan menghela nafas dalam hati, bertanya-tanya bagaimana keadaan Sun Er sekarang. Dia bertanya-tanya, apakah anak Sun Er laki-laki atau perempuan? Tetapi dengan guru sekuat Raja Tiansang, Sun Er tidak akan berada dalam bahaya. Apakah Anda tahu apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Apa yang muncul di langit di atas benua Dodi? Zhen Zhongfu terkejut. Dia tentu tahu, tetapi dengan kekuatannya dia sama sekali tidak dapat merasakannya. Jadi dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Xiaoyan menceritakan kejadian umum kepada Zhen Zhongfu. Selain Zhen Zhongfu, 3 orang lainnya. Kaisar Iblis, tetua keempat King Yuntian, dan King Horan juga hadir. Saat Xiaoyan menjelaskan, ekspresi mereka semakin menarik. Mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang telah menghalangi hampir seluruh benua Dodi adalah sebuah bahtera dari dunia luar. Jadi, Anda mampu memahami Do dan menerobos berkat bantuan para senior di bahtera itu? Xiaoyan dengan canggung menggaruk kepalanya. Semua orang terkejut.
Mendengar ini, Jin Xiong pun merasa putus asa lagi, menyesali mengapa dia tidak memiliki senior yang membantunya. Tampaknya jalan menuju pencerahnya tanpa harapan. Jadi begitulah, ada orang-orang sekuat itu. Sebuah bahtera yang hampir sebesar benua Dodi, itu menakjubkan. Jin Xiongfu mendecakkan lidah kagum. Dia tidak percaya Xuan berbohong kepadanya, dan Xuan juga tidak punya alasan untuk berbohong. Saat mereka berbicara, King Mu'er dan yang lainnya tiba. Begitu pula Cailin. Apakah Anda baik-baik saja? Cailin menatap Xiaoyan dan bertanya dengan tenang. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, Cailin masih mempertahankan sikapnya yang seperti ratu. Xiaoyan sudah terbiasa, tersenyum pada Cailin dan mengangguk. Pembohong kecil. King Mu'er bergegas mendekat dan memeluk Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa gadis itu juga ketakutan. Jadi dia dengan lembut menepuk kepala King Mu'er. Masih banyak sekali orang. Xiaoyan tersipu dan bertingkah agak malu. King Mu'er juga terkejut. Melihat semua orang di sekitar mereka menatap mereka berdua, wajahnya memerah. Cailin yang berdiri di samping sedikit menyipitkan matanya ketika melihat pemandangan ini, tampak sedikit tidak senang. Tuan Muda Xiao. Suzan, Nan Erming, Feng Bu, dan Zijing juga bergegas mendekat. Melihat semua orang baik-baik saja, Xiaoyan akhirnya merasa lega. Senang rasanya semua orang baik-baik saja. Kali ini Xiaoyan berhasil melindungi semua orang, setidaknya tidak ada yang ingin dia melindungi mengalami kecelakaan. Xiaoyan puas dengan ini. Namun untuk Raja Pemakan Jiwa dan yang lainnya, begitu semuanya diatur dan ketiga leluhur 9 bintang pulih, mereka tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Adapun Danceng, hidup atau matinya tidak relevan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.